kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajdataini qabla an yusallim thumma sallam. Akhraja sab'a. Wa hadha lafzul Bukhari. Dari Abdullah bin Buhaina radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW salat bersama mereka pada salat subuh. Kemudian Rasulullah berdiri di rakaat yang kedua. Dan Rasulullah tidak duduk untuk tasyahud. Jadi di rakaat yang kedua Rasul langsung berdiri tanpa tasyahud awal. Makmum juga berdiri sebagaimana Rasul sampai salat selesai. Maka orang-orang menunggu. Setelah itu Rasul salam, menunggu salamnya Nabi. Tapi Nabi itu belum salam. Kemudian Nabi bertakbir, kemudian duduk sujud 2 kali. Qabla ayyusallim, sebelum Nabi salam. Summa salam, setelah sujud 2 kali ketambahan, maka Nabi salam kanan, salam kiri. Wa fi riwayatil Muslim yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun wa yasjudu nasu ma'ahu ma kana ma nashiya minal julus. Ditambahkan oleh riwayat Muslim, kemudian di setiap Nabi sujud itu Nabi bertakbir, kemudian Nabi duduk, kemudian sujud, begitu 2 kali. Dan orang-orang mengikuti jamaah makmum, mengikuti apa yang dibuat oleh Nabi itu, karena itu sebagai manasiyah minal julus, pengganti Nabi lupa ketika tasyahud akhir. Tasyahud awal. Ini pembukaan. Jadi saudaraku sekalian, kita pakai rumus dulu biar mudah nanti selanjutnya. Walaupun waktu kita singkat. Sujud sahwi ini kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan syahwi, itu lupa atau lalai atau tertinggal. Itu sujud sahwi. Dan ini lumrah. Yang namanya manusia biasa pasti tidak luput kelupaan. Apalagi dengan banyaknya aktivitas dan kesibukan kita, pasti lupa. Pasti ada otak manusia itu error. Jadi kalau ada yang tidak pernah lupa, dikhawatirkan dia bukan manusia. Karena manusia sendiri, al-insan itu artinya lupa, penuh dengan kelemahan. Jadi saudaraku, dalam hal ini sudah diatur di dalam syariat Islam. Dan kenyataannya Rasulullah juga terjadi hal ini. Dengan kejadian-kejadian yang terjadi sama Rasulullah, demikian juga dengan para sahabat, ini memudahkan kita. Artinya apa? Yang terlupakan oleh Nabi ketika waktu salat, ini sebagai sumber hukum untuk kita. Andai kata Nabi tidak ada lupa, susah kita hari ini. Nah, dengan adanya lupanya Nabi, menandakan Nabi manusia biasa, sekaligus kita ada petunjuk. Dan pasti ini banyak terjadi di akhir zaman. Apalagi di zaman kita sekarang bisa jadi. Baik kita salat berjamaah, ataupun kita salat mufarridan, ataupun salat sendiri. Lebih-lebih lagi kalau sendiri, bisa-bisa lebih sering lupa. Itu rumusnya dulu, sujud sahwi. Dia lupa. Kemudian ulama sepakat, ahli sunnah sepakat, ulama mazhab sepakat bahwa
hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi itu dia bisa terjadi karena satu. Garis besarnya ini biar mudah kita ingat. Kita seragamkan dulu biar enak. Hadisnya gampang. Satu, ada hal yang kurang. Ya. Satu, ada hal yang kurang. Itu yang bisa menyebabkan masuk dalam kategori sujud sahwi. Ada yang kurang. Apa yang kurang? Ya bisa jadi rakaat, bisa jadi rukun salat. Jadi ada hal yang kurang dalam salat. Itu satu. Yang kedua, sujud sahwi ini terjadi karena kalau ada yang kurang berarti ada yang lebih. Ada yang kurang berarti ada yang lebih. Ini kedua. Yang mana lebih bisa? Lebih ini bisa banyak. Lebih ruku, lebih sujud, atau surat dulu dibaca baru Al-Fatihah, atau bisa-bisa ketika tasyahud baca Al-Fatihah. Ini lumrah, bisa akan terjadi, dan saya yakin semua kita pasti ada terjadi. Kalau ditanya satu persatu pasti. Saya juga demikian. Jadi ada yang lebih, bisa jadi lebih i'tidal, bisa jadi ada lebih i'tidal. Itu yang kedua. Jadi kalau ada yang kurang berarti ada yang lebih. Kemudian yang ketiga itu biasa syak. Syak ini apa? Dia terjadi karena ada keraguan. Nah, ini yang paling, kalau lebih dengan kurang, kalau salat berjamaah biasa ada saksi. Yang repotnya ini kalau ragu. Nah, ketika ada keraguan, maka ini bisa menyebabkan terjadinya sujud sahwi. Jadi 3 hal ini saja sujud sahwi, yaitu kurang, kemudian lebih, dan yang ketiga ragu. Nah, kurang, lebih, dan ragu. Tinggal di mana penempatannya. Ya? Dan pada dasarnya kalau kurang biasanya sujud sahwinya sesudah salam. Kalau kurang sujud sahwinya sesudah salam. Sama juga dengan lebih. Diingat saja rumusnya. Kurang dengan lebih itu sujud sahwinya biasanya banyak terjadi dilaksanakan nanti sesudah salam. Kemudian kalau dia ragu ini kebanyakan terjadi sementara salat. Ya kan begitu. Jadi kalau ragu terjadi sementara salat, sujud sahwinya sebelum salam. Itu dulu diingat sebenarnya. Kalau sudah kita tahu rumusnya ini, nanti aman sudah. Hadis-hadisnya gampang. Karena hadisnya nanti ini begitu banyak modelnya. Ini sudah disimpulkan oleh ulama mazhab. Jadi kalau kurang atau lebih, cenderung banyak terjadi nanti sujud sahwinya di sesudah salam. Tetapi kalau ragu, biasanya sementara salat, maka sujud sahwinya sebelum salam. Oke? An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sallan Nabi sallallahu ihda salatil ashir raka'ataini thumma sallam thumma qama ila hasbati fi muqaddimil masjid fa wada'a yadahu 'alayha wa fil qaumi Abu Bakr wa Umar fahaba an yukallimahu wa kharaja syara'anun nas faqalu uksirat salatu wa rajulu yad'uhu an-nabiyyu zal yadayn faqala ya Rasulullah ana syi'ta am uksirat salat faqala lam ansha wa lam tuksha faqala bala kad nasyi'ta fa shalla rak'ataini summa sallam thumma kabbara thumma sajada misla sujudihi aw atwala thumma rafa'a ra'sahu fa kabbara thumma wada'a ra'sahu fa kabbara fa sajada mislu sujudihi aw atwala
thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara muttafaqun alaihi wa li lafaz Bukhari wa fi riwayat Muslim salat al-ashr wa li Abi Daud faqal asadaka zul yadain fa'awma'u ayyul na'am wa hiya fi sahihaini lakin bilafaz faqalu wa fi riwayat lahu wa lam yasjud hatta yakkanahu Allah Ta'ala dzalik. Jadi ini contoh salat yang kurang. Ini contoh salat yang kurang di hadis Bukhari Muslim. Jadi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah salat bersama kami di salah satu salat siang hari. Kemudian Imam Muslim mengatakan salat itu adalah salat asar. Jadi Imam Muslim menyempurnakan salah satu salat itu zuhur atau asar adalah salat asar. Kemudian Nabi hanya salat 2 rakaat. Setelah itu 2 rakaat Nabi salam. Sebenarnya baru tasyahud awal, baru 2 rakaat. Setelah Nabi salam, setelah habis salat Nabi salam, Nabi pergi keluar sekitar dekat pintu. Karena ada memang tempatnya Nabi. Setelah salat kalau sahabat ada permasalahan atau tiba-tiba umat datang, gitulah. Kira-kira kalau dulu memang pintu masjid ada sedikit tempatnya Nabi, di situ ada Nabi biasa bersandar. Nabi meletakkan tangannya di kayu itu. Biasanya kalau banyak permasalahan Nabi didatangi di situ. Jadi Nabi keluar, ya mungkin kalau sekarang ini ada ego-egonya masjid, jadi Nabi keluar santai di situ. Kemudian orang di dalam jemaah itu ada Abu Bakar, ada Umar. Jadi dalam jemaah itu ada orang-orang lama, ada Abu Bakar, ada Umar. Tapi kedua orang ini tidak berani menegur Nabi. Kedua orang ini Abu Bakar dan Umar tidak berani menegur Nabi. Dan orang-orang di dalam masjid yang masih sementara zikir ini berkata satu sama lain, ini apa Nabi lupa atau memang salat sudah dikurangi rakaatnya, asar sudah menjadi 2, tidak lagi 4. Nah, tidak ada yang berani langsung. Nah, ada satu sahabat yang bernama Zalyadain. Zalyadain ini datang langsung Nabi di mana Nabi ada bersandar, Nabi salat, dia datangi Nabi. Dia bilang, ya Rasul. Jadi dia datangi Nabi, dia katakan, ya Rasul, apakah Anda, dia bilang, ana syi'ta amku siratis shalah, apakah Anda lupa atau ada pengurangan rakaat dalam salat? Nabi bilang, Anda tidak lupa. Nabi bilang, lam ansa walam luksan, saya tidak lupa dan saya tidak kurangi salat. Saya salat 4 rakaat, kata Nabi. Tidak ya Rasul, Anda salat hanya 2 rakaat. Jadi di hadis lain Nabi ambil tangannya Zulyadain, kemudian Nabi masuk masjid ulang. Nabi bertanya sama sahabat-sahabat yang masih ada sementara zikir. Jadi Nabi tanya, asadaka Zulyadain, apa yang disampaikan Zulyadain ini betulkah? Anak tadi salat 2 rakaat saja. Sahabat bilang, betul ya Rasul. Ente ini salat ya Rasul hanya 2 rakaat memang tadi. Betul apa disampaikan Zulyadain. Nah, setelah Nabi mendengar penjelasan itu, kemudian Nabi bertakbir. Jadi Nabi salat 2 rakaat, diikuti semua jemaah. Yang tadi makmum ikut sama Nabi, Nabi salat lagi 2 rakaat. Kemudian setelah itu Nabi salam. Ya, setelah itu Nabi salam. Habis itu Nabi tambah sujud sahwinya agak lama. Nabi tambah 2 kali sujud dengan 2 kali bertakbir dan dengan posisi duduk, kan begitu. Jadi Allahu Akbar, setelah salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Nabi bertakbir lagi, Allahu Akbar, Nabi sujud, bangkit lagi, Allahu Akbar, kemudian bertakbir lagi, sujud lagi, juga agak panjang, kemudian duduk. Setelah itu Nabi beri salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum.
Oke, bisa dipahami? Ini yang kurang. Jadi biasanya yang kurang, nanti kita sadar kalau ada yang memberitahu, atau kita teringat dan kita yakin 100% memang kurang. Ya? Oke, bisa? Nah, jadi kalau begitu kejadiannya harus ditambah rakaatnya. Saksinya juga sudah lebih dari 2 laki-laki. Karena saksinya semua jemaah yang ada di dalam masjid itu saksinya bahwa memang Nabi salat hanya 2 rakaat. Maka harus ditambah 2 rakaat. Jadi tidak usah sembahyang ulang. Tidak usah sembahyang ulang. Nah, sekarang persoalannya akan muncul. Kayak tidak khusyuk. Ini kan fikih. Kayak tidak khusyuk, ada rasa sudah selesai salam, sudah berbicara, tiba-tiba hanya mau sampaikan 2 rakaat. Lebih Anda ulang 4 rakaat, sebenarnya Anda capek sendiri. Karena ada petunjuk yang diberikan oleh agama, oleh Rasulullah jauh lebih mudah, dan kalau kita amalkan jelas pahalanya jauh lebih banyak sebenarnya. Hanya biasanya ketidaktahuan, kebodohan, biasanya orang tidak sujud sahwi. Dia ragu, seolah-olah ketambahan 2 rakaat itu tidak menyenangkan hatinya. Padahal tidak demikian. Kalau ada yang demikian dia salat kembali salat asar, sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi ketidaktahuannya ada sunnah yang lebih besar yang harus dia jalankan. Karena menjalankan sujud sahwi seperti tadi yang rakaatnya kurang, jauh lebih tinggi pahalanya, karena itu tuntunan Nabi daripada kita salat ulang. Itu dia kalau kurang. Ya. Kemudian hadis berikutnya, An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma sallama qila lahu ya Rasulullah, ahadasa fis salati syai'un? Qala wa ma zaka? Qalu sallaita kaza wa kaza. Qala wasana rijlaihi wastaqbala al-qiblata fasajada sajadataini thumma sallam thumma aqbala 'ala an-nasi biwajhihi faqala innahu law hadasa fi salati syai'un amba'atukum bihi walakin inna ma'ana basharu mislukum ansa kama tansawna fa idza nasi'tu fazakaruni wa idza syakka ahadukum fi salati falyataharra sawaba falyutimma alaihi summa yasjud sajdatain muttafaqun alaihi. Wa fi riwayat Bukhari falyutimmu summa yusallim summa yasjud. Walil Muslim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada sajdati sahwi ba'da salam wal kalam. Ini yang lebih. Ini yang lebih. Jadi dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW setelah salam orang bertanya, ya Rasulullah, apakah ada sesuatu yang baru lagi dalam salam? Apakah ada sesuatu yang baru? Karena Nabi salat 5 rakaat. Jadi ini kelebihan. Apakah ada yang baru ya Rasul? Kata Rasul, yang apa? Tadi kita salat ini begini 5 rakaat jumlahnya. Maka Rasulullah menghadap kiblat, kemudian Rasulullah sujud 2 kali. Ini yang lebih ya. Menghadap kiblat Rasul sujud 2 kali. Setelah itu Rasul salam. Kemudian diikut sama jemaah juga, karena Rasulullah juga tadi sujud 2 kali, sujud sahwi, diikut sama semua jemaah. Setelah salam Rasul menghadap jemaah, menghadap makmum dan berkata, tidak ada yang baru dalam salat. Dan Rasul sampaikan, ana basyaru mislukum, saya ini manusia biasa seperti kalian yang pasti lupa. Maka apabila saya lupa, kata Nabi, ingatkan saya. Kata Nabi, faiza nasitu fazakwara fazakarunu, kalau saya lupa ingatkan saya, kata Nabi. Dan apabila kalian ragu di dalam salat, maka apabila kalian ragu di dalam salat, sementara salat kalian ragu, bagaimana caranya kata Nabi? Pilih yang kalian yakini,
kebenarannya, kuatnya. Kemudian sempurnakan sembahyang kalian, kemudian sujud 2 kali. Oke, itu yang rakaat tadi, rakaat kurang, ini rakaat yang lebih. Jadi kurang lebih modelnya sama. Hanya kalau rakaatnya lebih tentunya sembahyangnya tidak ditambah. Ya, sembahyangnya tidak ditambah. Cukup menghadap kiblat, bertakbir, maksudnya bertakbir ini bertakbir mulut, Allahu Akbar, kemudian sujud 2 kali, setelah itu salam, selesai. Jadi kalau sudah habis salam, sudah habis kalam, ini Nabi sudah habis bercakap-cakap, sudah habis berbicara, tiba-tiba ada yang ingatkan, ya Rasul, tadi sembahyang kayaknya 5 rakaat. Maka sujud. Kalau demikian adanya, imam langsung sujud. Sehingga Imam Malik menjelaskan, Imam Malik dalam mazhab Imam Malik sujud sahwi itu sama dengan istighfar. Jadi jangan heran. Jadi Imam Malik mengatakan sujud sahwi itu sama dengan istighfar. Istighfar kita kepada Allah karena kita lalai. Istighfar kita kepada Allah karena kita lalai. Imam Malik mengatakan sujud sahwi adalah istighfar, pengganti daripada istighfar. Sehingga di mazhab Imam Malik sujud sahwi boleh kita baca salah satunya apa? Astaghfirullahalazim, boleh. Selain nanti doa-doa yang dibaca. Karena dia mengatakan itu istighfar sujud sahwi. Karena kita lalai, karena kita lupa. Jadi saya rasa mudah, gampang. Tidak ada benturannya. Kurang sesudah salat dengan lebih sesudah salat, sujud sahwi. Kalau kurang tambah rakaatnya, kalau lebih langsung sujud sahwi. Ya, sebentar. Satu lagi dulu. Nah, itu yang kedua. Jadi yang menyebabkan sujud sahwi tadi kurang atau lebih. Yang ketiga yang menyebabkan adalah syak, ragu. Ya, nah, ini sering terjadi berkelahi di dalam salat. Karena ini sudah memang fitrah ini. Di bab azan lalu sudah kita bahas kan, di bab azan. Apabila ada azan, setan lari sampai terkentut-kentut. Setan lari sembunyi sejauh-jauhnya. Ulama menjelaskan masuk dalam WC setan. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau azan jangan masuk dalam WC dulu. Selesaikan azan baru masuk dalam WC. Biasa kita mau cari takbiratul awal, ya kan, kita takut tertinggal takbiratul awal dengan imam, karena kita buru-buru masuk WC. Padahal sementara azan itu kewajiban kita menjawab azan, itu satu. Tidak mungkin kita menjawab azan di dalam WC. Sehingga semua mazhab mengatakan kalau masuk WC kalau azan jangan masuk WC. Karena memang setan kumpul di WC sembunyi. Sampai habis azan kata Nabi, setan datang kembali. Tapi bukan datang masuk dalam masjid. Tapi masuk keliling masjid, dia punya bisikan ya, datang untuk menggoda. Pada saat qamat, maka setan lari kembali. Selesai qamat, setan datang ulang kata Rasul, kemudian membisikkan ke orang-orang yang salat, kaza wa kaza, ini itu, ingat ini, ingat itu, sehingga kalian bisa terlupakan bilangan rakaat. Ini jelas dan sampaikan. Jadi kelupaan ini dari setan. Jadi ini sering berkelahi kalau ragu di dalam salat ini. Aduh, anak sorakan berapa ini? Biasa juga bukan rakaatnya. Kadang karena banyak pekerjaan, kadang kita tidak sadar ruku kita sudah baca ayat. Tasyahud kita baca Al-Fatihah. Ya, bisa. Nah, ini keraguan-keraguan dalam salat. Nah, kalau yang begini terjadi, maka bagaimana solusinya kata Rasul? Demikian. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadrikum shalla asalasan am arba'an falyatraha syakku
wal yabni ala mastaykana thumma yasjud sajdataini qabla an yusallim fa in kana shalla hansan safa'na lahu salatahu wa in kana shalla tamaman kana targhiman lisyaitan rawahu Muslim. Nah, ini jelas. Jadi kata Rasulullah, apabila kamu salat, dalam salat kemudian tiba-tiba ragu, maka kata Rasulullah, keraguan kamu saya sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka kata Rasulullah, ambil yang paling kuat. Nah, ini ada rumusnya lagi, ada kaidah. Ambil yang paling kuat, maksudnya ambil yang paling kuat, ambil yang bilangannya sedikit. Ini jumhur ulama mazhab. Ambil yang bilangannya sedikit, jangan ambil yang bilangannya banyak. Nah, ini yang kita ada ragu antara salat. Ini biasanya mudah terjadi kalau salat mufarridan, salat sendirian. Kalau salat berjamaah biasanya ada teguran. Tapi Nabi juga pernah terjadi salat berjamaah, makmum sudah sampaikan subhanallah, Nabi tidak dengar. Nanti kita bahas. Nah, ini tiba-tiba kita salat sendiri ada keraguan. Ini ada 3 rakaat atau 4 rakaat, 1 rakaat atau sudah 2 rakaat, ini ragu. Maka dalam keadaan begini, rumusnya ambil rakaat yang paling kecil. Ambil rakaat yang paling kecil. Jadi kalau kita ragu 3-4, ambil rakaat yang ketiga. Saya baru 3 rakaat, kuatkan dalam hati. Jadi jangan stres sembahyang. Nanti kalau kita stres sembahyang, jadi kacau jadinya. Jadi tetap tahan diri. Ini 3 atau 4, maka ambil yang kuat. Ini baru 3 rakaat. Oke. Berarti hitungannya baru 3, berarti lanjut 4. Jangan ambil 4. Kenapa? Karena nanti kalau betul, nah inilah Rasul sampaikan, kalau kalian nanti salat ternyata 5 rakaat kata Nabi, maka itu sudah istighfarnya sujud sahwi. Paham kira-kira? Penyempurnanya, kalau dia seandainya kita salat 5 rakaat karena kita ambil bilangan yang kecil, padahal dia bilangannya 4, maka itu sudah penutupnya sujud sahwi. Kalau memang betul tepat, perkiraan kita tepat bahwa tadi masih rakaat yang kecil, masih rakaat yang ketiga, berarti jumlah kita tetap sempurna 4, maka itu menghinakan setan kata Rasul. Jadi setan tadi mau coba-coba ganggu, tidak jadi. Ternyata sempurna juga. Kalaupun lebih, ternyata lebih bilangan kecil kita, padahal dia 4 karena kita ambil 3, berarti 5 rakaat. Maka kata Rasul, sesungguhnya dengan sujud sahwi itu sebagai istighfar. Sudah itu penyempurnaan. Bisa kita pahami kira-kira? Boleh? Nah, itu kalau ragu. Jadi sujud sahwinya bagaimana? Sujud sahwinya sebelum salam. Jadi ketika habis baca tasyahud, sebelum salam, jadi jangan salam dulu. Maka tasyahudnya diselesaikan, selesai tasyahud, langsung bertakbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi sebelum salam. Jadi mudah rumusnya ya. Kalau di luar salat kekurangan atau kelebihan, maka sujud sahwinya sesudah salam. Kalau sementara salat ada keraguan, maka sujud sahwinya sebelum salam. Itu aja rumus. Mudah. Oke, coba. Tolong Ustaz. Semua ada kali. Ya, sekitar Ustaz. Jadi kita ambil sama sih, kalau yang kurang dengan lebih kan sama. Ada kalau yang kurang tadi, setelah diingatkan habis selesai sholat, kurang 2 rakaat, berarti tindakan kita berdiri ya, menghadap sana. Berarti kalau pokoknya kurang 1 rakaat, berarti kita salat normal 1 rakaat. Kita normal 1 rakaat, semua disempurnakan sampai tasyahudnya. Iya, terus. Sudah berikan. Jadi posisinya demikian. Jadi habis tasyahud, salam.
Ini kan yang kurang tadi. Habis salam, kemudian sujud sahwinya sesudah salam. Allahu Akbar, lapas keras. 1, 2, kemudian Allahu Akbar, kemudian 2 ya. Baru ini yang kurang. Jadi sempurnakan dulu rakaatnya, baru sujud sahwinya. Kemudian kalau yang rakaatnya lebih, saya sampaikan, antum tadi salat 5 rakaat. Ya. Maka menghadap kiblat saja, duduk menghadap kiblat cukup sujud 2 kali. Ya. Allahu Akbar. Tetap lafaz Allahu Akbar 1. Kemudian Allahu Akbar 2. Kemudian salam. Oke, bisa Pak? Nah, kemudian yang ketiga ragu. Tadi ragunya 3 atau 4 rakaat sudah diambil yang terkecil 3 rakaat. Jadi setiap ragu rakaat gampang. Setiap kita ragu rakaat ambil yang terkecil. Jangan ambil yang terbesar, itu rumusnya. Sama kalau kita dalam muamalah, sudah bayar utang tidak, belum, supaya aman kan begitu. Nah, jadi ambil yang terkecilnya. Jangan selalu ambil yang terbesar, ambil yang terkecil. Setelah itu tasyahud. Nah, selesai tasyahud jangan salah, langsung sujud sahwi. Iya, oke. Satu kali lagi. Iya. Assalamualaikum. Nah, ini ragu dalam salat, sujud sahwi, ragu dalam salat. Bisa kita pahami kira-kira? Jadi ini Pak, udah ini ragu. Kalau kita ketik lupa tasyahud awal, itu masuk ini juga Pak? Iya, tidak usah tasyahud awal. Jadi kalau umpamanya nanti ada hadis itu. Jadi seandainya bagaimana model hadisnya? Jadi coba. Gum. Jadi Rasul pernah salat pada saat rakaat kedua itu. Ya. Ini rakaat kedua sujud. Bangkit. Ini rakaat kedua harusnya tasyahud. Harusnya ini tasyahud pertama. Tiba-tiba di rakaat kedua langsung berdiri. Ya kan, berarti tasyahud awal sudah ketinggalan. Kalau lurus begini sudah posisi berdiri kata Rasul, sebentar ada hadisnya kita jelaskan memang. Kalau sudah berdiri begini posisinya, biar makmum di belakang sampaikan subhanallah, tidak usah duduk. Imamnya tidak usah duduk. Ya kan? Coba. Dede, sini. Makmum jasa. Jangan nanti tidak. Saya pakai bahasa yang paling mudah sudah. Nah, jadi ente makmumnya ukur dulu subhanallah, harusnya tasawuf awal, oke? Ya, langsung berdiri. Tegur. Nah, ketika ente dengar subhanallah dari makmum, posisi ente sudah lurus imam, tidak usah duduk. Tetapi ketika masih setengah, tiba-tiba ente mau berdiri setengah, berdiri, subhanallah. Ah, begini posisinya, coba, terus setengah, antara berdiri lurus dengan subhanallah, begini posisinya masih boleh duduk, dan tasyahud awalnya diselesaikan. Jadi kalau posisinya 50%, posisi duduk dengan berdiri 50%, boleh duduk kembali. Tetapi kalau posisinya sudah hampir 90%, hampir 100%, biar didengar subhanallah, tidak usah duduk, lanjut saja, tidak apa-apa. Nanti ada sujud sahwinya. Oke, bisa paham kira-kira. Nah, kemudian kita juga menegur nanti dalam bab salat berjamaah ada aturan. Menegur subhanallah imam cukup kalau sudah ada satu orang. Jangan subhanallah satu ruangan. Subhanallah. Satu orang saja. Dan yang paling berhak menegur adalah yang paling belakang dengan imam. Karena yang paling belakang dengan imam adalah yang paling mahir, yang paling faqih. Ya kan? Itu saja. Jadi kalau saudara satu orang subhanallah, yang lain jangan ikut menegur, enggak usah. Enggak perlu negur. Jadi posisinya begitu. Jadi ketika dia sudah posisinya lupa tasyahud, sudah posisi berdiri, jangan duduk, nggak usah. Jadi bagaimana caranya? Caranya nanti setelah rakaat terakhir, habis tasyahud akhir, ya kan? Habis tasyahud akhir, jangan salam, tapi sujud 2 kali dulu, sujud sahwi.
Setelah itu baru salam. Apakah tasyahudnya tidak dibaca? Tidak usah dibaca lagi. Jadi jangan double baca tasyahud. Karena kita ragu, habis innaka hamidum majid dibagi lagi dari awal. At-tayyatu, mubarakatuh, salawatu, thayyibatu lil. Tidak, satu kali saja. Itulah fungsinya sujud sahwi. Selain dia pelengkap, sekaligus dia sujud istighfar. Sekaligus istighfar, pelengkap dan istighfar. Jadi tidak usah lagi tasyahud. Nah, begitu juga Imam Syafi'i. Nah, di mazhab Imam Syafi'i. Kalau di Hanafi dengan Imam Hambal, selain rukun salat, berarti kita harus sujud sahwi. Kalau dia tidak rukun salat, tidak usah. Ya, kita sudah bahas. Misalnya lupa iftitah, ya kan? Saya lupa baca iftitah. Tidak usah, karena tidak baca iftitah pun juga tidak batal sembahyang. Ini tidak perlu. Nah, kecuali tiba-tiba lupa ruku, sama kasusnya. Bagaimana kalau ruku dilupa? Kan biasa kita ada habis baca ayat waladdallin amin yasin, ya. Tiba-tiba mau bisa kalau tengah hari capek, dan kejadian itu di tengah hari rata-rata Nabi memang otak ini lagi kita campur di darah, tidak sempurna, kecapean dan sebagainya. Jadi tiba-tiba habis baca minal jinnati wan nas, tiba-tiba tidak sempat ruku, langsung sujud. Nanti sadar pas sujud, ada belum ruku kan? Sedangkan rukunya adalah rukun salat, ya kan? Kalau tidak ruku batal sembahyang, kan begitu. Bagaimana caranya? Apakah saya harus bangkit ulang, kemudian ruku kembali? Tidak, tidak usah. Yang penting ruku tadi diingat bahwa saya ketinggalan ruku, maka gantinya adalah sujud sahwi tadi. Itu saja sudah. Oh, kenapa tidak ruku sahwi? Tidak ada ruku sahwi. Yang ada sujud sahwi. Jadi semua penggantinya di sujud sahwi. Mudah-mudahan kita pahami. Hadisnya gampang dibaca. Yang penting kita pahami caranya. Karena ini sering terjadi di lapangan yang begini-begini. Jadi supaya hati kita tidak berkelahi. Karena kalau berkelahi hati kita sementara ibadah, di mana timbul rasa syak, di situ setan senang. Setan kan senang kalau kita ibadah dalam keadaan keraguan. Makanya hilangkan. Keraguan ini sering terjadi di istinja, di pembersihan najis dengan di dalam salat. Itu sering setan goda kita. Sudah bersih apa tidak? Sudah bersih apa tidak? Sudah sah tidak? Sudah sah tidak? Akhirnya sembahyang ulang, akhirnya wudu ulang, akhirnya kencing ulang. Ini setan suka yang begitu. Akhirnya waktu habis. Jadi dibiasakan, makanya Imam Syafi'i ya, bagaimana pengambilan hukum tentang sujud sahwi. Kalau Imam Hanafi dengan Imam Ahmad, selalu saya sampaikan ini yang biasa dipakai di Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Mesir, Turki, kemudian Ahmad Hambali di Arab Saudi. Imam Ahmad dengan Imam Hanafi itu sepakat sujud sahwi wajib. Kemudian Imam Malik itu sunnah muakkadah. Kenapa? Jangan kita salah paham sama imam mazhab ini, ulama tidak. Karena dia tidak inginkan kita itu sering lupa. Nanti kalau terlalu wajib, kita remehkan. Konsentrasi khusyuk dalam salat, bisa kita paham? Bisa kita paham kira-kira? Sama kalau orang lambat kerja, yang penting bayar uang. Ya kan, sujud sahwi. Akhirnya orang nanti lalai terus, Pak. Iya. Jadi Imam Syafi'i bahkan mengatakan dia hanya sunnah muakkadah, Imam Malik juga. Bahkan Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i mana yang lebih kuat? Sujud sahwi atau keyakinan? Imam Syafi'i mengatakan keyakinan yang lebih kuat. Jadi kalau bisa tidak ada sujud sahwi itu jauh lebih bagus. Misalnya, kita salat bersedekah. Dalam posisi salat itu ada keraguan. Keraguannya apa begitu? Saya ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, walaupun ada jalannya, ya kan? Menurut Imam Syafi'i, walaupun ada jalannya sujud sahwi, kemudian ada rumusnya dari Nabi, ambil rakaat yang terkecil, tapi kata Imam Syafi'i, alangkah bagusnya
keyakinan kita yang lebih kuat. Jadi tanpa sujud sahwi, bisa tanpa sujud sahwi, dengan keyakinan kita yang lebih kuat. Sehingga ketika dia ragu 3 atau 4, maka yakinkan dalam diri, tidak, sesungguhnya ini 3. Nah, kalau bisa kita keyakinan demikian, sehingga ragu itu hilang, keluar dari pikiran itu ragu, maka kata Imam Syafi'i tidak perlu sujud sahwi. Bisa kita pahami? Oke, bisa dipahami. Jadi jangan biasakan diri ini dalam keraguan. Takutnya nanti senjata sujud sahwi, jadi kita gunakan terus sehingga nanti menyebabkan kita nanti sering lupa, lalai. Jadi sering kita jadi pikun larinya kan. Jadi usahakan kata Imam Syafi'i, ini bagus. Ini Imam Syafi'i luar biasa. Dia sampaikan, saya lebih kuat kepada keyakinan daripada sujud sahwi. Jadi tidak ada salah kalau tidak, saya tidak. Selesai. Jadi Imam Syafi'i tidak sujud sahwi. Sujud sahwi. Oke? Nah, kemudian kalau ada yang kita dengar di mazhab Imam Syafi'i, kalau tidak ada kunut, lupa kunut sujud sahwi. Itu tidak sedemikian. Itu bukan Imam Syafi'inya, tapi beberapa ulama yang ikut Syafi'i, hukumnya juga bukan wajib, tapi sunat biasa. Ya kan? Hukumnya juga sunat biasa. Jadi ada sebagian ulama di mazhab Syafi'i, apabila lupa kunut, dia sujud sahwi. Itu sunat biasa. Boleh sujud sahwi, boleh tidak. Tapi Imam Syafi'i sendiri dalam mengambil sujud sahwi ini hanya sunnah muakkadah saja. Artinya tidak ada wajib bagi Imam Syafi'i. Kenapa? Yang wajibnya kata Imam Syafi'i, keyakinan yang melawan itu keraguan. Itu yang paling wajib dalam diri kita. Nah, itu Imam Syafi'i punya. Oke? Mudah. Jadi Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad sepakat itu wajib. Artinya apa? Daripada ente tidak bisa hilangkan keraguan, jadi semua imam mazhab yang 4 ini luar biasa. Artinya kita manusia yang ada ini terakomodir semua dengan pendapatnya ini imam mazhab. Karena imam mazhabnya Imam Ahmad dengan Imam Hanafi tidak mau juga kita berlama-lama dengan keraguan, ya kan? Orang yang tidak mampu membuang keraguan mendatangkan keyakinan, akhirnya nanti dia bermain. 4-3. Ini juga yang dijaga sama Imam Hanafi. Sehingga kata Imam Hanafi, sujud sahwi wajib. Jangan bermain begitu. Ya kan? Maka ambil saja yang terkecil, 3. Sudah salat saja. Karena kalau dia lebih, sujud sahwi yang sempurnakan. Kalau dia kurang, sujud sahwi sempurnakan. Kemudian kalau dia lebih, itu tangisan untuk, kalau dia tepat, tangisan untuk setan. Oke. Sip. Sedikit lagi. Idza syakka ahadukum faqama fi rak'ataini fastata'tum qa'iman falyamdid wa la ya'udu wa liyasjud sajdataini fa in lam yasta'qim qa'iman falyajlis wa la syahwa 'alaihi. Ini rawahu Abu Dawud. Jadi apabila kamu seperti tadi, apabila kamu lupa tasyahud awal, tiba-tiba kalian sudah berdiri sempurna, jangan dulu tasyahud awal kata Nabi. Tapi kalau kalian baru setengah, maka boleh dulu. Yang tadi ya. Kemudian an Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa 'ala man halfa al-imam sahwan fa in saha al-imam fa 'alaihi wa 'ala man halfa. Rawahu Tirmidzi ini juga. Jadi apabila imam sujud sahwi, makmum wajib untuk ikut karena sama-sama kita lupa, walaupun kata Nabi kewajiban sahwi itu ada sama imam. Tapi yang repot kalau dia kurang. Sama kalau dia kurang. Jadi tadi imam baru salat 2 rakaat seperti tadi terjadi sama Nabi. Jadi makmum harus tambah juga rakaatnya. Tidak boleh makmum katakan, salatnya imam kan salatnya saya. Tidak bisa. Kita kan kurang. Jadi harus ikut imam lagi 2 rakaat. Baru sama-sama nanti sujud sahwi dengan makmum, dengan imam. Jadi makmum harus ikut imam. Kemudian hadis yang terakhir tentang sujud sahwi. Likulli sahwin sajdatani. Jadi
Jadi setiap sujud sahwi itu ada dua kali sujud. Jadi sujud sahwi itu dua kali sujud. Di setiap sujud sahwi 2 kali. Nah, persoalannya lagi pada saat sujud sahwi sempat lupa sudah 2 kali sujud sahwi atau baru 1 kali. Oke Pak, ya. Nah, maka kembali ke rumus. Ambil yang paling kecil, berarti belum sujud sahwi saya. Sujud lagi. Berarti baru 1 kali, tambah lagi 1. Lupa ya. Bahkan di sujud sahwi tidak, saya yakin bisa terjadi. Di sujud sahwi bisa jadi lupa juga. Sudah sujud sahwi lupa lagi. Sudah 1 kali sujud atau 2 kali sujud, bisa terjadi. Inilah uniknya agama. Nah, Nabi sudah bilang, ana basyarum mislukum. Ya kan? Saya seperti kalian. Maka kalau saya lupa, ya kan? Nasi itu fazakaruni, kamu ingatkan saya kalau saya lupa. Sudah jelas. Sama kita manusia biasa. Nah, persoalan yang terakhir, apa yang kita baca dalam sujud sahwi? Nah, di mazhab Imam Malik tadi sudah saya jelaskan bahwa Imam Malik mengatakan sujud sahwi juga sujud istighfar karena kelupaan dan kesalahan kita. Boleh baca istighfar? Boleh. Nah, kemudian di mazhab Syafi'i, beberapa ulama-ulama di mazhab Syafi'i seperti di Anutul Talibin, di kitab Raudatul Talibin, di Imam Nawawi dan sebagainya, biasanya populer di mazhab Imam Syafi'i yang dibaca subhana la yanamu wala yasku, ya. Subhana la yanamu wala yasku, maha suci yang tidak tidur dan tidak lupa. Oke? Nah, kemudian Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dia lebih cenderung karena mengatakan tidak ada riwayat yang khusus tentang doa di sujud sahwi. Maka Imam Ahmad dengan Imam Abu Hanifah mengatakan kita kembali kepada doa ketika sujud. Apa yang kita baca? Subhana rabbil ala, boleh. Subhana rabbil ala, boleh. Di Tirmidzi ditambah subhana rabbil ala wa bihamdi, boleh. Kemudian di Bukhari Muslim subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli, boleh. Terserah mau pakai yang mana. Mau pakai menu yang mana? Nasi goreng, tafadhal, semua boleh. Oh tidak, ini yang benar. Tidak, semua benar. Yang jelas yang sujud sahwi salah. Jangan sampai sering-sering lupa. Jadi terserah mau pakai apa. Kemudian bagaimana kalau saya baca subhanallah? Boleh, subhanallah boleh. Karena itu maha suci Allah. Memang kalau sudah maha suci Allah berarti segala-galanya. Allah tidak tidur, Allah tidak lupa. Jadi yang tidak boleh sujud sahwi kita baca at-tahiyyatu wa rakaat. Jangan baca at-tahiyyatu wa rakaat dalam sujud sahwi. Jadi baca dalam sujud sahwi saya baca subhanallah saja boleh. Saya baca subhanallah bihamdi boleh. Subhana rabbil ala wa bihamdi boleh. Subhanakallah bihamdika Allahumma ghafirli boleh. Subhana la yanamu wa la yasku boleh. Silakan. Tidak ada masalah. Jadi saya tidak tahu sama sekali bahasa doanya panjang. Saya baca subhanallah saja. Jadi saya rasa biar mu'alaf tahu juga kalau subhanallah. Itu kalau sujud. Di sujud sahwi ini ada masalah? Silahkan. Kalau tilawah dengan sujud kan tidak repot. Silakan Pak. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kalau kami bilang dalam kedua ini Pak, yang kedua dia naik lagi ketiganya, dia lupa langsung dia terakhir. Berarti kurang. Ya itu kemudian mau bilang subhanallah subhanallah. Yang dengar itu Pak, berdiri yang maksudnya yang makmum berdiri semua. Tapi ini imam tidak berdiri, duduk. Maka kami yang berdiri teruskan keempat. Kemudian imamnya masalah. Kira-kira gimana? Makmumnya yang bahlul. Makmumnya yang bahlul. Makmumnya nanti dalam salam berjamaah dibahas. Tapi tidak apa-apa kita bahas semua karena yang hadir di majelis ini tiap Jumat beda-beda orangnya. Jadi yang bahlul itu makmumnya. Jadi kalau kita sudah tegur sebatas 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus imamnya tetap tasyahud.
sampai assalamualaikum salam. Makmum berdiri sembahyang sendiri. Ini makmum yang tidak jelas. Jadi kalau sudah subhanallah 3 kali, imam tidak berdiri, jangan kita berdiri. Ikut saja imam. Tapi dalam posisi berdiri sudah jadi. Ikut saja imam. Ya, itu kan ketika tidak tahu ilmunya. Ketika sudah tahu nanti ilmunya, jangan berdiri. Tetap duduk ikut imam. Ketika imam nanti salam, assalamualaikum, ikut salam. Setelah imam selesai baru sampaikan. Pak, kayaknya Pak Imam kita kurang 1 rakaat. Ya kan? Untuk mencari kepastian, imam harus bertanya kepada yang lain. Ya kan begitu? Tidak boleh percaya 1 orang. Betul yang disampaikan ini fulan? Betul Pak Imam? Kalau betul, berdiri lagi 1 rakaat. Rame-rame. Nanti sujud sawi karena kurang. Karena kita sudah ditahu. Sudah begitu. Jadi diikut saja pemimpin. Nanti kalau ada waktu baru disampaikan kritikan. Tapi imam harus menerima kritikan. Tidak boleh pemimpin tidak menerima kritikan. Kan begitu Pak ya? Jadi bayangkan seorang pemimpin tetap harus diikut walaupun dia sudah salah sebenarnya. Karena kesalahannya belum tentu salah Pak. Bisa jadi dia lupa. Maka cari waktu untuk mengingatkan seorang pemimpin. Jadi salah juga bisa dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau begitu Pak, jangan kita sembahyang sendiri. Akhirnya tidak mau ikut imam. Sudah sembahyang sendiri rakaat keempat. Selesaikan saja salat, tidak apa-apa. Jangan ragu, tidak apa-apa. Nanti setelah salat, ada lagi persoalan. Tapi kalau imamnya ngotot, imamnya yang makhluk. Kudeta itu perlu itu. Iya kan? Sudah tahu salah, sudah semua masyarakatnya bilang, ente salah. Iya kan? Ente salah. Tadi itu 1 rakaat dia tidak dengar. Bagaimana kalau ada terjadi begini, imamnya ngotot? Oh tidak, saya salah ini betul-betul 1 rakaat. Maka boleh. Kalau sudah begini keadaannya, Bapak silahkan sempurnakan 1 rakaat sendiri. Boleh, sempurnakan rakaat sendiri. Karena imamnya sudah tidak bisa dicontohin, tidak bisa dipakai lagi. Karena dia sudah tidak demokrasi dia. Bisa Pak kira-kira? Ya betul, bagus pertanyaan. Ada lagi? Ya silakan Pak, barakallah. Tadi juga yang Pak Ustaz sudah jawab. Nah juga saya jadi pertanyaan saya salah satu karena pernah terjadi ke saya sendiri. Keraguan itu Pak Ustaz. Apakah sudah rakaat keempat atau masih ketiga? Tapi saya yakinkan karena ada faktor yang saya bisa meyakinkan bahwa saya sudah lama setelah tasyahud pertama itu yang membuat saya yakin bahwa ini akan terakhir ini Pak di sudah yang saya buat. Tapi yang jadi pertanyaan saya Ustaz, tadi saya lihat dan dijelaskan Pak Ustaz bahwa itu rata-rata dilakukan pada saat terakhir dan juga sujud 2 kali. Yang pernah saya ikuti, tapi saya belum tahu ini saja ke imamnya sujudnya 1 kali, kemudian sujud sampingnya bukan di tasawuf akhir. Pas saat posisi berdiri Allahu Akbar itu tidak betul langsung sujud. Gimana itu? Apakah ada lainnya? Apakah benar yang tujuan? Gimana? Bisa dijelaskan? Maksudnya tidak ruku. Iya. Kalau memang dia kelebihan, tidak perlu ruku langsung duduk. Kecuali kekurangan rakaat. Berarti kita harus sempurnakan yang kurang. Kalau memang rakaatnya lebih umpamanya 5 rakaat, memang kita tidak perlu ruku, langsung duduk saja sujud. Dia itu yang pernah saya ikuti karena saya ikut imam. Iya. Jadi dia langsung sujud sahwinya itu biasa sholat subuh. Jadi kadang juga pada makmum yang belum tahu, pada heran dia kok langsung begini. Jadi dia Allahu Akbar langsung sujud. Oh barangkali sujud tilawah itu. Sujud tilawah mungkin. Ya, kalau sujud tilawah beda. Dulu kita masuk di pembahasan sujud tilawah. Oke. Nah, kemudian biasanya sujud sahwi juga yang saya ambil sekali. Itu gimana? Apakah sah atau gimana?
Kalau yang satu kali itu sujud tilawah dengan sujud syukur. Ya, kalau sujud sahwi semua sajdatain. Ya, 2 kali Nabi sujud. Ya. Kalau sujud syukur dengan sujud tilawah itu 1 kali saja. Bagaimana sujud tilawah? Kalau dengar ada kurang lebih 13-14 ayat-ayat sajadah. Misalnya di subuh biasa dibaca, kalau Jumat dibaca surat As-Sajadah. Nah, itu sujud tilawah. Atau ada beberapa surat termasuk di Iqra ada, ya kan? Kemudian di Insyiqaq ada, di surat Al-Hajj ada, di surat Shad ada. Jadi ada beberapa tempat dipakai untuk sujud tilawah. Kalau dengar itu ayat, kita harus langsung sujud. Baru berdiri kembali baca ayat. Itu namanya sujud tilawah. Ada lagi Pak? Masih ada waktu? Ya. Bukan di luar salat. Sujud. Sujud. Sabkan. Oke, sambilan masih ada waktu kita kasih genap. Sabar muazin ya. Kita selesaikan ini sujud tilawahnya dengan sujud syukurnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sajadna ma'a Rasulullah fi idza as-sama'u sakkat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq rawahu Muslim. Kemudian an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala man la yasad min adha'in as-sujud wa qad ra'aytu Rasulullah yasjudu fiha rawahu Bukhari. Wa anhu Bukhari radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu sajada bin najam an-najam al-Bukhari. Kemudian Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qara'tu anna nabi sallallahu an-najam falam yasjud fiha muttafaqun alaih. An Halid bin Ma'dan radhiyallahu anhu qala fasallat suratul hajj yasjadatain rawahu Abu Dawud. Kemudian rawahu Ahmad faman lam yasjudhuma fala yaqra'aha bi isnad. Ya ayuhan nas innama namuru bis-sujud faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala isma alayh rawahu Bukhari. Kemudian Ibnu Umar adalah maqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza bis-sajada kabbara wa sajadna ma'ahu rawahu Abu Dawud bi isnad sahih. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'at khabar yashuruhu khairan sajidan lillah. Ini sujud syukur lagi. Kemudian an Abdullah bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atana sujuda summa rafa'a ra'sahu faqala inna Jibril atani wa basarani wa sajadtu lillah syukran rawahu Ahmad. Kemudian yang terakhir an Barrah bin Azib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa Aliyan ila Yaman fa dzakara al-hadis qala faqataba Aliyun bi islamihim falamma qara Rasul sallallahu al-kitaba harra sajidan syukran lillahi ta'ala ala zalik rawahu Baihaqi. Sadaqallahu aladzim. Jadi kita selesaikan sujud tilawah. Tadi sujud sahwi. Jadi sujud selain sujud sembahyang ada 3 sujud di luar lagi. Ya. Selain sujud sembahyang ada sujud sahwi, sudah kita bahas, sujud lupa, kemudian sujud tilawah dengan sujud syukur. Apa ini sujud tilawah? Tadi kita sudah jelaskan hadisnya. Sujud tilawah ini baik di dalam salat atau di luar salat kita dengar ayat-ayat sajadah, ya, ayat-ayat sajadah, maka disunnahkan bagi kita untuk sujud. Hukumnya apa? Hukumnya secara fikih sunat, ya kan? Kemudian sunnah muakkadah kalau di atas. Jadi Nabi biasanya ketika dengar ayat-ayat sajadah Nabi sujud. Tetapi di hadis yang lain kata Rasulullah tadi sudah kita bacakan, kalau kalian mau sujud boleh, kalau juga tidak apa-apa. Oke? Kemudian dijelaskan dalam hadis sahih kami membaca surat An-Najm. Nabi salah. Biasanya Nabi sujud tilawah.
Tetapi waktu Nabi baca itu Nabi tidak sujud. Berarti boleh juga tidak sujud. Baik dalam salat maupun di luar salat. Kalau dalam salat misalnya kita baca surat, ya kan begitu. Kita baca surat sajadah biasanya yang sering dipakai di hari Jumat. Harus sujadah ya. Kemudian biasanya pada saat sujud itu tidak ada rukunya. Ketika berdiri langsung sujud. Kemudian bagaimana kalau kita melihat kita orang di luar sembahyang, kita lihat ada orang dalam sembahyang dia sujud sajadah, boleh kita ikut? Imam mazhab semua mengatakan boleh. Kemudian bagaimana kalau kita melihat ada orang di luar sembahyang, dia mengaji, dia baca surat sajadah, umpamanya surat Iqra sampai surat yang terakhir sujud, dia sujud, apakah kita ikut? Boleh. Anda ikut boleh, tidak juga boleh. Ada Imam Syafi'i pakai aturan, alangkah bagusnya sujud sajadah di luar salat itu sujud tilawah menghadap kiblat. Kemudian yang dilarang yang mana? Yang dilarang sama semua jumhur ulama, ini. Padahal hukumnya hanya sunat. Yang dilarang itu adalah tiba-tiba kita di kereta atau di tempat yang tidak normal di atas kendaraan, baca surat sajadah, ya kan begitu. Tiba-tiba kita tidak bisa sujud normal, kita ambil begini bantal atau apa saja. Jangan demikian, tidak usah. Tidak dianjurkan. Kalau tidak dalam keadaan normal, tidak dalam keadaan bagus, tidak usah sujud tilawah. Tidak usah sujud tilawah. Hanya kita pakai isyarat ya. Tidak usah. Tidak dianjurkan. Kita sujud tilawah boleh kita buat, boleh tidak. Kemudian keadaannya juga memungkinkan. Keadaannya memungkinkan. Kemudian apakah makmum? Ini pertanyaan-pertanyaan fikih saya jawab. Sebenarnya harusnya kita yang interaksi.